Jadi sekali lagi apa yang sebenarnya saya sampaikan selama ini bukan isapan jempol atau karangan saya atau opini, sama sekali tidak. Saya menyampaikan ini sebagai penjelasan, klarifikasi atau hak jawab saya sebagai warga negara Republik Indonesia mempertanggungjawabkan apa yang saya alami, saya lakukan, dan apa yang saya dapatkan. Jadi yang seharusnya orang itu memikirkan sejauh mana pendapatan atau sejauh mana penghasilannya itu terukur, ya, terukur berisi apa saja dan konteksnya apa saja, sehingga hal yang tentunya menjadi kewajiban itu dapat diselesaikan. Terutama apa yang selama ini saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, saya tidak serta-merta menyampaikan ini sebagai hal yang sifatnya pribadi, tetapi sifatnya umum, bahwa sebagai seorang pegawai negeri, tentunya Ibu Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo itu memiliki tanggung jawab ganda. Baik itu tanggung jawab di sekolahan, ya, atau di kantor tempat kerja, dan di keluarga maupun di masyarakat, juga sebagai ibu daripada anak-anak saya. Dan kalau memang sudah bukan istri saya, tentu kalau bersaudara apa salahnya. Itu pertama yang ingin saya ungkapkan, saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Jadi saya mohon Bapak-bapak kepala dinas dan jawatan itu tidak serta-merta menyampaikan apa yang selama ini disampaikan itu dengan menyudutkan atau mendiskreditkan saya. Jadi di situ ada unsur mendiskreditkan atau istilahnya itu menyudutkan saya. Kalau memang ada sesuatu yang tidak berkenan dengan pribadi saya, silakan ditegur, tidak seperti itu dan membuat keputusan yang mengganggu dinas. Jadi saya maksud mengganggu dinas itu adalah yang seharusnya dinas bertanggung jawab di dalam penyelesaian, ya, akhir kata dari penutupan permasalahan-permasalahan yang menjerat saudara Indah itu, Indah Wahyu Widiawati itu menjadi berlarut-larut, sehingga sampai dengan sekarang ini masih juga belum diselesaikan. Saya sudah merenung dan istilahnya itu sadar diri siapa saya sudah memperhitungkan kemampuan saya, maka itulah saya tentu berjalan sesuai kemampuan koridor saya, yaitu tertatih-tatih dengan berkomunikasi dengan para pihak, baik dari pihak desa, RT, RW, dan lain sebagainya, sehingga apa yang selama ini saya keluhkan terkait dengan pola tindakan yang dilakukan saudari Indah Wahyu Widiawati itu menjadi perhatian publik dan menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa kelakuan-kelakuan perbuatan seperti itu melanggar norma etika masyarakatan dan juga tentunya melanggar etika bernegara. Jadi kalau memang ya dia ingin untuk kawin dengan orang lain, ya ada caranya cerai dengan baik, dengan diputuskan secara baik-baik, tidak dengan membuat alasan palsu kalau dia di KDRT, dia ini itu dan lain sebagainya, padahal kita sudah memberikan penuh tanggung jawab itu sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini saya kira semua orang tahu saya sudah viralkan seluruh peristiwa berkaitan dengan istri saya, ya, yaitu tentang problema keluarga. Jadi saya kira kalau problema keluarga itu adalah seperti orang melukis, mungkin ada kesulitan ini itu, pencampuran warna dan lain sebagainya, dan lukisan saya itu belum selesai, tapi orang memaksa membingkai, ya. Jadi ada orang atau pihak lain yang memaksa membingkai dan segera memasang. Padahal bagi saya lukisan itu belum selesai atau belum final dan dianggap sudah terlalu bagus, ya. Ya maaf, itu
adalah suatu peramasan. Harusnya hal itu sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa ini permasalahan krusial yang menyangkut kemasyarakatan, keluarga, jabatan, dan nota kedinasan. Maka dari ini saya meminta bantuan dari Bapak Kepolisian untuk memediasikan atau melakukan tuntutan atas peristiwa-peristiwa yang saya alami. Siapa saja otak dalang yang terlibat di dalam rangka penculikan, peramasan, dan penguasaan terhadap anak-anak dan istri saya sebagaimana yang selama ini saya sampaikan. Jadi itu permasalahannya. Jadi harusnya dipilah mana permasalahan pribadi, mana masalah keluarga, masalah desa, kemasyarakatan, nanti masalah kecamatan, masalah kabupaten, masalah gubernur. Itu kan ada tingkatannya, ada hierarkisnya, dan ada tata jenjangnya. Kalau di setingkat keluarga tidak mampu, ya di tingkat kerja. Di tingkat kerja pun itu di tingkat satuan kerja. Ya, satuan kerja yaitu di Dinas Pendidikan, kalau tidak mampu dilakukan pembinaan, dinaikkan ke setingkat kepengawasan. Nanti setingkat kepengawasan tidak mampu, dinaikkan ke Satuan Dinas Pendidikan. Satuan Pendidikan atau koordinator tidak mampu, ya ke Kabid untuk pembinaan, nanti sampai ke kepala dinas. Kalau kepala dinas tidak mampu, disampaikan ke BKD, BKPP, nanti biar dibina. Kalau tidak bisa ya dibinasakan atau dipecat. Memang ada kondite, ada koridor, ada batasan langkah-langkah atau perbuatan seorang pegawai negeri itu harus seperti apa dan bagaimana. Jadi apa yang selalu saya tandaskan, apa yang saya tegaskan kepada para pihak terutama dinas adalah untuk mencermati atau memerhatikan secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Tidak serta-merta kalau melihat orang cantik itu terus kayak jagung atau kayak dedek saja bagi ayam gitu loh, atau kayak ayam kecil-kecil bagi garangan-garangan itu ya. Jadi tolonglah kehormatan keluarga saya sebagai saya, ya sedikitlah dihargai, diampuni lah. Jadi jangan dipancing permasalahan demi permasalahan, diajak gelut, ditantang ini itu. Kalau memang mau menyumbangkan harta bendanya, kalau mau memberikan amal jariah kepada saya dan sodakoh, pemikiran dan lain sebagainya, silakan. Tetapi kalau sudah mengganggu suatu keluarga dan intervensi terhadap pola pemikiran saya, tentunya saya akan mempertahankan. Saya akan menyampaikan sampai semuanya menjadi jelas, ada titik sentral yang harus difahami, karena saya juga terpelajar, bagaimanapun saya juga orang yang belajar. Kalau hal-hal seperti ini masih juga dilakukan yang mengganggu kehidupan saya akan tabrak. Saya akan tabrak ya. Saya akan lawan. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan himbauan saya kepada Dinas Pendidikan itu tidak menjadi tersinggung ya, tidak menjadi sesuatu yang menafikan, karena saya sudah mengkonsultasikan kepada semua guru-guru tua itu, saya dulani satu persatu permasalahannya apa sehingga sampai seperti ini, dan tentunya apa yang saya sampaikan ini menjadi harapan bagi semua pihak, menjadi pelajaran bagi teman-teman guru untuk tidak melakukan sesuatu yang di luar batas. Jadi sesuatu yang tidak pantas dan di luar batas itu akan merugikan diri sendiri, karena selalu ingin itu yang tidak dibatasi, yang di luar kemampuannya, akhirnya kebanyakan utang dan hilang konsentrasi, lalu mengalihkan permasalahan dengan menghilangkan jejak seolah-olah dirinya itu mahal. Tapi sebenarnya itu adalah suatu kejahatan yang harusnya menjadi pertanggungjawaban Dinas Pendidikan untuk memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan seperti apa yang saya sampaikan selama ini ya. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai konjungsi atau bukan disjungsi. Jadi ada nanti dari sisi dinas berapa persen, dari saya berapa persen, nanti dari masukan masyarakat berapa persen disampaikan kepada saudara Indah. Itu mengalami perubahan apa tidak. Kalau tidak mengalami perubahan berarti ya silakan, itu berarti
melanggar aturan dan dapat dilakukan SP1, SP2 dan pemecatan sebagai pegawai negeri sipil. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari Dinas Pendidikan. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Supawatin yang telah menunjukkan tempat posisinya, kepada Bapak Sunarto yang telah menemui saya baik-baik, dan kepada Bapak Pak Subagi, kepada Bapak Sutopo MM dan lain sebagainya. Yang itu tentunya kita ingin ada resolusi sebaik-baiknya terhadap kasus ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari Bapak Bupati Pati Pak Haryanto. 10 tahun berjalan saya dijaga. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.